Pemasaran adalah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam sebuah bisnis. Manfaat pemasaran antara lain memungkinkan Anda untuk menjangkau konsumen atau pasar yang lebih luas lagi. Sebagai pemilik bisnis, terkadang Anda bingung memilih media pemasaran yang cocok untuk produk atau layanan yang Anda tawarkan. Sebelumnya, Anda juga perlu mengetahui jenis-jenis media pemasaran dan masing-masing keuntungannya. Dengan menggunakan media yang tepat untuk segala kegiatan pemasaran, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun sebenarnya apa fungsi dari melakukan pemasaran ya pemirsa? Manfaat pemasaran yang pertama yakni memungkinkan Anda untuk menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan pesan promosi yang disesuaikan. Perusahaan memfokuskan pesan pada orang-orang yang paling mungkin membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan. Pemasaran juga sangat baik untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan dan prospek. Dengan melakukan pemasaran, memungkinkan marketer untuk mempersonalisasi pesan iklan dan penawaran. Satu di antara strategi yang bagus untuk dilakukan ialah dengan cara menggabungkan kegiatan direct marketing dengan program loyalitas pelanggan. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali ya manfaat dari kegiatan pemasaran. Bagi Anda yang ingin melakukan kegiatan pemasaran, jangan lupa pilih media pemasaran atau promosi yang tepat ya. Ya pemirsa, jika Anda sedang menjalankan sebuah bisnis, baik bisnisnya sudah dimulai sejak lama ataupun baru mulai nih pemirsa, jangan pernah melupakan yang namanya kegiatan pemasaran atau promosi. Karena kegiatan pemasaran ataupun promosi ini memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah bisa mendorong kemajuan dari bisnis yang Anda jalani. Selain itu, tentunya manfaat dari promosi atau kegiatan pemasaran lainnya adalah memungkinkan Anda atau perusahaan Anda nih pemirsa, bisa menjangkau dan juga menggapai konsumen dan pasar yang lebih luas lagi. Selain itu, secara nggak langsung nih ketika Anda melakukan promosi atau kegiatan pemasaran, begitu pemirsa, ini akan bisa meningkatkan penjualan atau meningkatkan pendapatan untuk perusahaan Anda. Dan tadi sudah dijelaskan beberapa jenis media pemasaran yang bisa Anda pilih ya atau bisa Anda gunakan. Antara lain nih pemirsa, ada yang namanya radio marketing, kemudian ada television marketing, ada print marketing, email marketing, social media marketing, ada juga yang namanya search engine marketing dan juga influencer marketing. Nah mungkin Anda sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mencoba secara langsung begitu ya dari berbagai macam jenis media pemasaran yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kali ini saya akan coba menjelaskan atau menginformasikan ya kepada Anda satu persatu, dimulai dari radio marketing terlebih dahulu nih pemirsa. Jadi kalau kita bicara soal radio marketing, ini juga bisa ya digunakan menjadi satu wadah untuk media promosi atau media pemasaran. Nah biasanya kalau iklan lewat radio ini ya berbentuknya hanya audio aja gitu ya, atau hanya suara aja. Dan ketika saya biasanya lagi di jalan, lagi di mobil gitu ya, dengerin radio, memang sih terkadang ada beberapa iklan-iklan yang nyelip gitu ya. Dan meskipun radio ini sifatnya hanya audio aja, tapi masih ada loh pemirsa beberapa brand besar di Indonesia yang menggunakan jasa radio marketing untuk mempromosikan produk yang mereka miliki. Dan salah satu kelebihan dari radio marketing ini adalah tentunya nih biayanya lebih murah daripada TV marketing ya. Kalau radio marketing ini biayanya mungkin hanya ratusan ribu, tapi kalau TV marketing ini biayanya sudah mencapai jutaan rupiah. Selain itu, kelebihan dari radio marketing adalah segmented, lebih audiensnya tuh lebih segmented ya, lebih homogen gitu ya. Jadi kalau kita beriklan itu akan lebih memungkinkan kita tuh menggapai target pasar yang kita inginkan. Jadi tidak heterogen tapi lebih homogen pemirsa. Tapi balik lagi, kalau radio marketing ini memang ya tampilannya hanya suara aja, jadi nggak ada gambarnya ya. Beda dengan TV, kalau TV mungkin ada gambar, ada suara, kalau radio hanya suara aja. Tapi ngomong-ngomong, kebetulan tadi saya menyinggung soal TV marketing pemirsa. Tentunya TV marketing atau television marketing ini juga memiliki beberapa kelemahan dan juga beberapa kelebihan. Nah apa aja sih sebenarnya kelebihan dari TV marketing dan juga kekurangannya apa saja? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini.
dia ternyata television marketing atau iklan lewat TV gitu ya memang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, salah satu kelebihannya adalah tentunya ini akan bisa memunculkan visual dan juga bisa memunculkan suara gitu ya. Dan kadang-kadang nih kalau kita beriklan di TV akan satu produk, kita bisa menggandeng beberapa artis atau selebriti gitu ya. Jadi tuh kayaknya produk yang kita iklankan itu akan terlihat lebih menarik, ditambah kalau memang visualnya juga lebih menarik. Tapi kekurangan dari beriklan lewat TV atau TV marketing ini adalah tidak terlalu segmented ya audiensnya atau penontonnya, tidak seperti radio. Kalau radio memang sangat segmented sekali, tapi kalau TV ini lebih heterogen atau lebih banyaklah jenis penontonnya gitu ya. Jadi kadang-kadang nih pemirsa, kalau kita beriklan lewat satu stasiun televisi itu agak sulit untuk mengenai target pasar yang kita inginkan. Tapi balik lagi memang untuk televisi sendiri memiliki kelebihan antara lain tadi ya, bisa memunculkan visual dan juga audio. Dan memang kalau kita bandingkan dengan iklan di radio, harga beriklan di TV itu lebih mahal karena mencapai jutaan rupiah. Tapi kalau di radio tadi harganya itu lebih murah, hanya sekitar ratusan ribu rupiah saja pemirsa. Nah, itu soal TV marketing. Kemudian pemirsa, saya mau bahas lagi yang lainnya, itu soal print marketing. Nah, sesuai namanya print marketing ini artinya memang iklan yang dicetak ya. Dan ini lebih spesifik lagi ke majalah dan juga koran ya. Tentunya majalah dan koran ya, ketika kita beriklan di majalah dan koran ini ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan. Antara lain harganya lebih murah lagi dibandingkan radio. Kemudian untuk kita ketika beriklan gitu ya di majalah dan koran ini sama seperti radio, audiensnya lebih segmented juga, lebih homogen gitu ya, tidak seperti televisi yang lebih heterogen, lebih berbagai macam jenis penonton. Tapi kalau di koran dan juga majalah ini lebih segmented lagi, dan tentunya harganya balik lagi lebih murah gitu ya, bahkan lebih murah dibandingkan radio. Nah, itu soal print marketing ya. Tapi sayangnya memang saat ini sudah serba digital pemirsa. Jadi mungkin print marketing ini yang biasanya orang beriklan lewat majalah dan koran sudah mulai ditinggalkan ya, karena sekarang aja tuh kita tahu udah banyak banget majalah atau koran yang bisa kita baca secara digital. Jadi mungkin cara ini sudah agak terlalu kuno dan sudah mulai ditinggalkan lah oleh beberapa pelaku usaha. Kemudian setelah print marketing ada yang namanya email marketing. Nah, ini email marketing saya sering banget dapat nih pemirsa ya. Jadi saya tuh punya beberapa email ya. Yang pertama email untuk kegiatan finansial, kemudian yang kedua email untuk kegiatan kerja, yang satu lagi ini khusus menerima email-email marketing dari beberapa brand gitu ya. Sadar atau enggak, ketika Anda misalnya berbelanja di satu toko di mall ataupun Anda belanja online, terkadang nih Anda diminta mengisi data gitu ya, biasanya nama, nomor telepon dan juga email. Nah, data ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh para marketing gitu ya. Biasanya emailnya ini akan dikirimkan beberapa produk-produk baru, kemudian kalau ada event-event besar atau mungkin ketika launching produk baru ya, biasanya mereka akan menginformasikan lewat email dikirim ke kita gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan email marketing. Dan biasanya saya sendiri kadang kalau cek email gitu ya yang khusus untuk belanja misalnya, itu bisa menerima lebih dari 10 email dalam satu harinya. Dan memang email marketing ini juga kalau kita lihat saat ini banyak diminati oleh beberapa pelaku usaha. Dan tentunya pemirsa, selain email marketing, kemudian print marketing, radio dan TV marketing, masih ada jenis pemasaran lainnya, media pemasaran lainnya, yaitu lewat sosial media. Dan kalau sosial media kayaknya saya nggak perlu jelasin panjang lebar karena ini sudah sangat banyak digunakan oleh orang gitu ya, termasuk pelaku usaha. Tapi mungkin Anda penasaran nih, kira-kira sosial media yang saat ini paling sering digunakan untuk beriklan itu apa sih? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ternyata ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan juga tadi ada Pinterest, ada TikTok juga ya pemirsa. Dan memang saya akui sih, saya pun sendiri kadang kalau lagi main
sosmed atau sosial media itu sering banget lihat iklan lewat di Instagram Story ataupun di TikTok saya gitu ya, dan terkadang memang saya jadi terpengaruh untuk membeli gitu ya. Jadi memang pengaruh dari iklan sosial media ini cukup besar, dan iklan lewat sosial media ini adalah wadah atau jenis marketing media pemasaran yang paling murah, mudah, dan paling banyak digunakan oleh siapapun untuk saat ini. Dan tentunya ada lagi nih pemirsa, biasanya beberapa sosial media juga menyediakan fitur-fitur baru, salah satunya adalah fitur live streaming. Nah, mungkin Anda juga pernah ikutan gitu ya live streaming dari satu brand ya di Instagram mungkin atau di TikTok. Ini kan memungkinkan bagi si penjual dan pembeli bisa berkomunikasi dua arah secara real time gitu ya. Bedanya mungkin kalau di Instagram nih pemirsa, saya sebagai pelaku usaha, misalnya saya upload foto produk saya, misalnya tas gitu ya, ketika ada yang memberikan komentar, mungkin saya tidak bisa menjawab pada saat itu juga. Tapi kalau memungkinkan untuk live streaming, ini kan artinya kalau si pembeli bertanya, si penjual bisa langsung menjawab gitu ya, karena memang live atau real time. Jadi untuk media pemasaran live streaming ini memang beberapa waktu belakangan juga banyak banget diminati oleh pelaku usaha, dan ternyata bisa mendorong atau mendapatkan revenue yang juga lebih tinggi pemirsa. Dan setelah social media marketing, berikutnya ini ada yang namanya search engine marketing. Nah, search engine marketing ini contohnya gini pemirsa, pastinya Anda ketika ingin mencari satu informasi apapun gitu ya, Anda buka Google, kemudian misalnya Anda mengetiklah kata kuncinya. Contoh nih, saya pengen beli high heels warna hitam gitu ya. Saya ketik di Google high heels warna hitam. Mungkin akan ada beberapa website yang paling atas gitu ya, website penjual high heels warna hitam, dan ternyata pemirsa itu tuh bisa diatur gitu ya. Jadi kalau saya sebagai pelaku usaha, saya pengen website saya berada di paling atas ketika orang mencari satu produk, itu bisa ada, dan ada biayanya, dan juga ada beberapa penyedia layanan search engine marketing ya. Dan biasanya biayanya ini pemirsa untuk 3 bulan pertama dikenakan biaya sekitar 4 juta rupiah. Tapi mungkin berbeda penyedia layanan, berbeda juga harganya, tapi rata-rata memang segitu. Jadi ternyata kalau kita nih atau saya gitu ya, ketik misalnya mau beli handphone baru gitu ya, kemudian ada website yang paling keluar di atas, ternyata itu bisa diatur pemirsa, dan memang itu ada biayanya. Nah, ini juga banyak digunakan oleh para pelaku usaha saat ini, karena balik lagi ya, segala macam iklan digital ini memang lagi naik daun atau lagi hits banget, termasuk nih pemirsa yang namanya marketing atau media pemasaran lewat influencer. Dan kalau ngomongin influencer, sama seperti sosial media, saya nggak perlu jelasin panjang lebar karena mungkin pemirsa juga sudah paham gitu ya soal sosial media dan influencer. Tapi kira-kira sebenarnya pelaku usaha sendiri memandang media pemasaran lewat influencer ini seperti apa sih? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Banyak yang berpendapat bahwa menggunakan influencer sebenarnya tidak berpengaruh besar dalam penjualan produk. Namun sebagian orang meyakinkan bahwa memang influencer sangat efektif untuk champion produk. Umumnya mereka mampu mempromosikan produk dalam sebuah konsep terencana yang hasilnya juga bagus. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah mematangkan strategi kampanye produk sebelum kemudian menggait influencer yang sesuai segmentasi pasarnya. Saat ini perusahaan besar dan usaha kecil menengah memiliki pemahaman yang berbeda tentang influencer. Pemegang keputusan di perusahaan besar umumnya sudah sangat paham apa fungsi seorang influencer, sementara di UMKM mereka berpandangan menggunakan influencer akan langsung berdampak pada meningkatnya upsell produk. Kenyataannya belum tentu saat kita membayar mereka para influencer bisa langsung melakukan hal tersebut. Sebab ada beberapa elemen berperan untuk mencapai peningkatan penjualan secara signifikan, dan influencer hanyalah satu dari banyak elemen tersebut. Artinya kita harus juga memperhitungkan elemen sistem distribusinya, aksesibilitas produk, kualitas produk, karakteristik, dan lain-lain. Berbagai sumber, IDX. Ternyata berbeda perusahaan ya, misalnya perusahaan besar itu memandang fungsi dari influencer seperti apa, dan perusahaan-perusahaan kecil atau biasanya UMKM juga beda lagi nih pandangannya terhadap influencer. Jadi kalau UMKM itu biasanya memandang fungsi dari influencer ini adalah seseorang yang bisa langsung menaikkan revenue atau pendapatan atau penjualan dari produk yang mereka jual gitu ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu pemirsa. Sama seperti ketika Anda mengadakan exhibition atau pameran nih. Kalau kita mengadakan pameran atau kita menggunakan influencer, ya
nggak bisa langsung bisa meningkatkan penjualan dari produk kita sendiri, tapi mungkin produk kita ini akan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi bisa meningkatkan brand awareness, tapi tidak bisa secara langsung untuk meningkatkan penjualan dari produk yang kita miliki. Dan balik lagi, memang untuk meningkatkan penjualan dari produk yang kita miliki ada beberapa elemen dan ada beberapa tahapan yang harus kita jalankan, pemirsa. Dan setelah saya tadi menjelaskan banyak gitu ya berbagai macam media pemasaran, itu semua tergantung ke Anda begitu ya. Balik lagi mau pilih yang mana media pemasaran yang paling tepat, dan yang penting jangan lupa lakukan tahapan promosi atau pemasaran karena itu sangat penting bagi bisnis yang Anda jalankan. Dan tetap